Mau jadi anak yang soleh tapi dari kecil diajarin joget, dari kecil diajarin musik segala macam. Mau jadi apa anaknya? Kita kasih solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Ega. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan Pak Dery. Ini akhirnya ketemu juga. Biasanya kita ketemu di luar-luar ya. Iya, sambil jemput anak ya. Ini by the way teman-teman, anak gue ya, ini sekolah di tempat beliau. Ini bosnya Babu Salam loh. Widih, gede amat. Ya, beliau tuh Masya Allah. Bisa dibilang apa sih anda yang punya ya? Enggak lah. Hah? Udahlah, tawadhu Masya Allah. Salah satu pengajar gitu aja lah. Okay. Ini SD-nya teman-teman, dan di belakangnya TK-nya. Anak gue TK di Babu Salam. Ya, terkejut dan happy dan lain sebagainya ketika melihat tulisan TK Al-Quran. Oke, SD pun juga ada embel-embel Al-Quran. Iya. Sebentar, mau nanya dulu nih ya. Waktu itu memang iya terpikir bahwa pengen banget punya anak, siapa sih yang gak punya pemikiran bahwa pengen punya anak bisa baca Quran dan seterusnya. Tapi gini, anak-anak apakah harus bercita-cita harus nantinya lu wajib hafal Quran misalnya ke anak kita, atau mungkin harus jadi ulama, syekh, ustadz dan seterusnya gitu ya. Tapi sebelum bahas itu gini, Ustadz, apakah anak kecil itu nggak boleh bercita-cita ingin jadi dokter? Boleh nggak? Boleh nggak? Nggak apa-apa, jawab aja dulu. Boleh? Jawab aja. Boleh, nggak ada masalah. Boleh, oke. Jadi pilot? Jadi pilot nggak ada masalah, jelas. Oke. Terus kenapa harus baca Quran? Kenapa harus mempelajari Quran? Kan nggak ada kewajiban sebetulnya, misalnya ketika dia di pilot gitu atau di pesawat gitu ya, terus dia harus hafal Quran juga di situ. Dokter juga dia harus baca Quran juga, menghafali dan seterusnya. Dan ya itu kan dua hal yang memang menjadi stigma bahwa anak kecil itu kenapa harus mendalami Quran. Nah itu tuh pertanyaannya. Nanti dibahas di akhir, Ustaz ya. Oke, insyaallah. Ini menarik ya. Artinya kan dilematis orang tua ini memasuki anaknya mungkin dari sekolah yang awal itu kan ada juga yang bilang kenapa harus anak kecil belajar Quran? Bacanya masih salah-salah kok. Kenapa harus dipaksain? Jujur, Ustaz, anak-anak ya, anak-anak itu ada setoran surat Al-Ahzab. Secara tajwid mungkin Anda juga nggak pintar-pintar banget gitu ya, tapi salah, ketahuan lah. Ya, Al-Ahzab setorannya salah. Artinya ada juga yang bilang mungkin di luaran sana, kenapa harus dari kecil didalamin Quran? Nanti kalau udah SD minimal udah ngerti lah cara baca-bacaan tajwid, makroj dan seterusnya, ya kan? Ya oke lah, nggak usah sampai nanti misalnya SMA ketuaan lah. Memang dari dini, tapi nggak dari TK juga kali. Kita bahas. Boleh. Awalnya itu kan Babu Salam kan majelis taklim kan? Awalnya itu majelis taklim. Oke. Di majelis taklim beberapa tahun sampai akhirnya punya ide untuk bikin sekolah. Oke. Untuk memberikan andil yang lebih besar buat masyarakat. Gitu. Oke, 8 tahun kepikiran buat sekolah. Iya. Emang kalau lewat majelis taklim aja nggak bisa andil masyarakat? Kan beda. Itu majelis taklim itu kan buat masyarakat umum dia, bukan buat anak-anak. Oke. Nah, ada kajian-kajian yang memang kurang bisa diambil manfaatnya secara maksimal oleh anak-anak ya kan. Oke. Sedangkan sekolah, pesantren itu kan memang penanaman di situ untuk mereka. Penanaman dasarnya, pembentukan karakter mereka, akhlak mereka, itu kan butuh yang namanya sekolah. Nah, butuh juga namanya pesantren. Nah, makanya Babu Salam bikin pesantren akhirnya dari yang awalnya majelis taklim. Oke. Nah, ini kenapa harus fokus ke Quran? Ini kita bahas dari awal dulu deh. Artinya kan nggak banyak juga TK, SD ya dan seterusnya itu yang istilahnya mengedepankan Quran, dan nggak salah kan sebetulnya kan? Iyalah. Bangun sekolah nggak harus mewajibkan Quran, nggak salah kan? Ya nggak ada masalah. Oke. Nggak ada masalah. Tapi kenapa Babu Salam itu milih untuk TK Al-Quran, SD Al-Quran? Ya pertama jelas karena Al-Quran ini kan petunjuk bagi manusia semuanya, dan ini harus ditanamkan kepada anak-anak sejak dini, dari awal, bukan ketika sudah besar baru ditanamkan. Ketika orang sudah besar baru diajarkan kepada mereka Al-Quran, berat. Mereka sudah punya background masing-masing, sudah punya dasar pendidikan masing-masing. Terkadang timbul penolakan dalam diri mereka. Kenapa? Karena dasarnya, pondasinya nggak bagus. Nah, makanya penanaman Al-Quran dari dini itu penting banget gitu. Masya Allah. Iya juga, ini baru kepikir ya. Nolak biasanya akan terjadi ketika udah besar. Kenapa gue harus ini? Nah, iya. Dari kecil nggak pernah lihat benda asing ini nih, istilahnya gitu kan? Istilahnya kan, dan seterusnya. Artinya
Oh, Masya Allah, hayakallah. Ustaz, semoga kita doakan sama-sama ya, Ustaz Ega dan para jajaran di Babu Salam, semoga selalu dalam lindungan Allah Jalla wa'ala. Amin. Amin ya Rabb. Nah, terkait dengan masih bahas mengenai Quran ini sendiri, artinya apakah memang harus ngegas dari TKA? Kita teknis nih dulu ya. Nggak bisa di TKB. Di TKA ini kan baru pemulaan. Ana waktu pas anak Ana masuk, lumayan juga tuh kaget. Bagus sih, suatu sisi bagus, Masya Allah gitu kan. Anak kecil udah baca-baca surat Anas, awal-awal udah mulai tahu tuh, setorannya Anas dulu, ini dulu dan seterusnya. Tapi anak kita ini kan mungkin belum tahu artinya, mungkin belum tahu detail bacaannya, ya kan. Dan ada yang bilang juga ketika kita salah-salah baca kan salah arti. Sekarang gini aja, antum ngajak ngomong anak antum pas usia berapa? Dari bayi udah ngajak ngomong kan? Dari umur 0 Padahal bayi nggak bisa paham, nggak ngerti antum ngomong apa. Kenapa antum ajak ngomong? Oh iya juga. Nah, itu kan supaya terbiasa mendengar. Karena namanya anak kecil mereka kan fokus belajar itu kan dari mendengarnya. Iya. Makanya antum ajak bicara kan. Akhirnya bisa manggil baba, bisa manggil mama, abi, umi. Dari kecil antum bilang ambil sana, ambil sini. Bayi kan nggak ngerti. Ini siapa? Masih belum ngerti. Nah, makanya anak-anak dari kecil walaupun mereka belum ngerti Al-Quran, mereka tetap diajarkan supaya diperdengarkan kepada mereka, jadi mereka terbiasa. Gitu. Oke. Meskipun nggak tahu artinya dan seterusnya. Iya, meskipun nggak tahu artinya, dan karena itu ada stepnya nanti. Ada stepnya nanti mereka bakal mempelajari untuk memahami artinya dan maknanya. Semuanya ada levelnya nanti. Iya. Umur 2 tahun, 3 tahun udah hafal Quran. Satu dulu deh, itu kita bahas dulu. Itu bener gak sih, Sat? 2 tahun, 3 tahun hafal Al-Quran, Ana sih belum pernah dengar ya. Dulu Ana ingat anak yang umur 4 tahun, ya 5 tahun sudah hafal Al-Quran. 3 nggak ada? Mereka itu hafal dari pendengaran, bukan hafal dari membaca. Banyak mereka belum bisa baca. Mereka belum bisa baca. Kekuatannya tuh untuk... Karena memang anak-anak umur segitu itu kekuatan mereka di pendengaran mereka gitu loh. Oke. Jadi meskipun... Iya bener ya, meskipun dia belum tahu, apalagi mentadaburi gitu ya. Kayaknya itu masih nanti, tapi dari itu ada sekarang levelnya. Ada levelnya. Oke. Apakah dari surat-surat pendek dulu? Si anak kecil ini? Iya, tentunya dari awal dia belajar Iqra dulu, belajar huruf-huruf dulu ya kan. Itu kan stepnya semuanya. Namanya orang belajar kan semua ada stepnya. Nggak mungkin dia bisa asal lompat begitu aja. Kita aja mau belajar ngajarin anak-anak kecil langsung sin kostan, enggak sih, algoritma kan nggak mungkin. Kita dari awal ngajarin 1 tambah 1, ya sama seperti Al-Quran. Kita nggak langsung ngajarin dia untuk tadabbur Al-Quran, ayo ditafakurin, enggak lah. Dari awal kita ajarin dia untuk baca dulu, ya kan. Terbiasa untuk baca dari ayat-ayat pendek, baru nanti naik ke level yang berikutnya. Sampai gitu. Suka dulu ya. Sampai suka dulu. Nah terkait dari yang tadi yang saya bilang di awal nih Ustadz. Anak kecil punya cita-cita mau jadi dokter, mau jadi pilot dan seterusnya, insinyur ya, pengusaha, macam-macam. Sebelumnya nanti kita juga pengen bahas juga sih intinya tentang konten kreator, YouTuber. Nanti kita bahas pelan-pelan ya. YouTuber, anak-anak kecil sekarang tuh kalau ditanya tuh mungkin 10 anak, 5 anaknya 1/2-nya bilangnya mau jadi YouTuber sama konten kreator. Nanti ya. Banyak kan nonton ente soalnya. Ganti bu, nggak boleh bu. Ya, oke. Sebelum ke situ, tapi kita mau bahas. Kan dia pilot ya, mungkin cita-citanya apa segala macamnya. Kenapa harus dia mendalami Quran? Dan di atas pesawat yang dibaca pun nih paling baca doa untuk keselamatan seterusnya gitu kan? Kan nggak kepake juga. Kata siapa nggak kepake? Al-Quran ini diturunkan bukan cuma jadi petunjuk buat ulama, petunjuk buat ustadz, kan enggak. Al-Quran diturunkan buat siapa? Kata Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas, kata Allah. Bulan Ramadan yang di situ diturunkan Al-Quran, petunjuk bagi siapa? Bagi ustadz, bagi ulama, bagi manusia, kata Allah. Nah, semua yang merasa diri manusia, mau apapun profesinya, mau dia ulama, mau dia ustadz, mau pilot, mau dokter, mau YouTuber, mau podcaster sekalipun, ya harus belajar Al-Quran. Karena petunjuk buat semuanya. Meskipun dia tuh nantinya nggak jadi ustadz, anak ini. Nggak ada masalah, siapa yang mewajibkan? Nggak semua ulama nggak semua para sahabat jadi ulama. Para sahabat nggak semua jadi ulama. Ada di antara mereka jadi pedagang, ada di antara mereka jadi pemimpin, jadi gubernur. Profesi mereka juga berbeda-beda. Nggak semua para sahabat jadi ulama, enggak.
Ini nih harus dilurusin nih. Ya buat para orang tua kan kadang dulu ya, ini termasuk anak pribadi sama istri gitu kan. Pengen banget kalau kita punya anak semuanya kalau bisa jadi ustadz. Seakan-akan tuh yang lainnya tuh kayaknya nggak membawa kebaikan dan keberkahan gitu. Nah, kesalahannya di situ. Nah, ini kan makanya kita harus luruskan di sini. Gimana tuh, Ustadz? Kesalahan-kesalahan yang lebih fatalnya lagi ketika memiliki pemikiran seperti ini. Nah, kesalahannya itu belajar Al-Quran, belajar agama, itu bukan dikhususkan bagi orang yang mau jadi ustadz anaknya, atau menjadi ulama, enggak. Ini diwajibkan bagi semua kaum muslimin. Semua kaum muslimin, apapun cita-cita mereka harus belajar akidah yang benar, harus tahu sholat yang benar, baca Al-Quran yang benar. Mereka harus tahu. Kenapa? Mereka muslim. Dan tambah lagi, manfaat dari Al-Quran itu sendiri. Mereka mau jadi dokter, mereka mau jadi pilot, mau jadi pengusaha. Pengusaha seperti apa nantinya? Dokter seperti apa? Mau dokter yang nipu? Mau pejabat yang korupsi? Kan enggak. Kita kan mau punya pejabat, punya pemimpin yang adil, punya dokter yang amanah, betul, ya kan? Betul. Pedagang yang jujur, nggak suka nipu, kan kita pengen kan? Betul. Itu semua ilmunya ada dalam Al-Quran. Nah, ketika mereka belajar Al-Quran, mereka bakal tahu di situ bagaimana Al-Quran itu memotivasi kaum muslimin untuk jadi orang yang adil. Innallaha ya'murukum bil adli. Allah memerintahkan kalian untuk berbuat adil, ya kan? Kemudian dokter dia nggak bakal nipu orang, dia bakal menjadikan landasan dia itu untuk membantu orang. Kenapa? Karena dia baca ayat wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, saling tolong menolong di atas kebaikan dan juga di atas takwa. Begitu juga pedagang, dia baca surat Al-Mutaffifin, diancamnya oleh Allah Ta'ala para pedagang yang menipu di situ kan. Nah, semuanya intinya itu didapatkan oleh orang-orang yang mau baca Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Jadi apapun profesinya nggak ada masalah. Asal kembali ke Al-Quran, punya akhlak Al-Quran. Ini pentingnya, kepakainya di situ. Iya, jelas. Meskipun kan orang tahunya kan nih kalau belajar Al-Quran ya berarti anak kita emang mau jadi ustadz, ya kan? Itu salahnya di situ. Nah, itu salahnya di situ. Nah, ternyata mungkin yang lainnya boleh-boleh aja kita mengambil profesi ini, profesi itu. Terus kalau gitu kenapa harus ada sekolah agama, Ustadz? Itu memang dasarnya ya kita tahu, mendalami agama. Iya, clear. Kita semua sepakat di situ. Tapi bukan seawam itu mungkin pertanyaannya. Tapi pertanyaannya tuh semua pasti butuh pondasi agama. Itu setuju, sepakat. Namun, kalau memang ternyata di luaran sana stigma orang tua ini pengennya harus mewajibkan kita masuk ke sekolah agama apa segala macam, toh juga anaknya mungkin nantinya bukan jadi ustadz. Kalau gitu masukin sekolah umum aja. Iya, sekolah umum kalau memiliki dasar yang benar, mengajarkan yang benar, nggak ada masalah. Nggak ada masalah? Nggak ada masalah sama sekali. Nggak ada masalah. Kalau memang bisa menghindari yang haram-haram di situ, itu nggak ada masalah sama sekali. Dan Islam membutuhkan dokter, Islam butuh yang namanya insinyur, Islam butuh yang namanya podcaster. Islam butuh sekarang, di zaman sekarang. Orang yang bisa bangun. Sekarang mau bikin bangunan kayak gini, siapa yang mau desain? Iya. Ustadz nggak bisa desain kayak begini. Podcaster juga nggak bisa. Nah, podcaster nggak bisa. Butuh orang yang bisa desain kayak begini. Iya benar ya. Berarti ada arsitek juga, ada desainer dan seterusnya gitu ya. Istilahnya kita bagi-bagi job. Ya, kita bagi-bagi job. Bagaimana kita bisa memberikan jasa yang besar buat Islam ini sendiri. Bener ya. Iya. Jadi masuk ya ini para orang tua ya. Kalau saya sih sebagai orang tua jadi berpikir bahwa ketika memang kita mendalami atau nempelin terus ke Al-Quran anak kita dan seterusnya. Ketika tadi jawabannya adalah boleh kita nantinya mau jadi profesor, mau jadi ahli matematika dan lain sebagainya. Namun di situ landasannya udah kita berangkat dari Al-Quran itu sendiri. Iya, betul. Oke, sebentar nanti kita bahas lagi ngobrol-ngobrol. Saya mau lihat lagi kondisi Babu Salam yang sekarang ini. Ini kan SD nantinya kan baru seperti ini ya. Iya, insya Allah. Nah, yang di depan itu kan begitu Anda masuk ke kanan, kalau Anda datang dari turun dari yang apartemen Radar Auri itu, itu kan di sebelah kanan itu kan lagi proses pembangunan buat SD. Yang sekarang lagi dibangun itu buat TK. Oh, buat TK? TK-nya sudah mau jadi. Loh, nanti yang anak setelah TK jadi baru SD insya Allah. Loh, anak-anak yang di belakang itu nantinya akan ke depan? Nanti untuk sementara tahun ajaran baru, gedung yang sekarang jadi buat TK itu dipakai sama TK sama SD dulu. Karena memang ruangannya banyak. Gitu. Jadi SD masih bisa numpang di situ. Selama insya Allah pembangunan SD-nya. Oh, Oke. Terus pembangunannya kelar kapan? Pembangunan apa nih? TK. Yang TK pembangunan insya Allah Juni-Juli ini udah beres. Yang SD kita proyeksikan insya Allah mudah-mudahan tahun depan beres. Wih, kalau cepat begini mah dana dari Timur Tengah atau Saudi kayaknya nih. Enggak ada. Ah, masa sih? Masa, Ustaz? Babu Salam itu dananya dari umat. Emang iya? Iya.
Lah kan kita taunya kalau sekolah-sekolah Islam itu apalagi yang mengedepankan Quran dan Sunnah itu kan tinggal minta proposal, kirim ke Saudi, Saudi kirim udah ditransfer ya gitu. Enggak begitu. Babu Salam murni dari dana kebaikan anak bangsa. Masya Allah. Oh berarti kaum muslimin sendiri. Kaum muslimin di Indonesia. Iya. Berarti ini istilahnya mungkin bisa dibilang secara kasar ini milik kaum muslimin Indonesia juga. Ini milik kaum muslimin. Yang Babu Salam sendiri itu yayasan non profit. Itu nggak ada profitnya di situ. Jadi semuanya dananya memang masuk buat pembangunan untuk operasional instansi di bawahnya sendiri, begitu. Loh kenapa nggak minta dana dari mungkin Saudi yang kita lihat lah kiblat kaum muslimin dan seterusnya? Ya kita mau, qadarullah kayaknya belum ada channelnya ya. Mungkin kalau antum punya channel ahlan wa sahlan. Justru kebalik. Kan yang kuliah di sono kan antum Ustaz. Ada di sini. Ya. Oh tapi bisa ya. Kalau memang pembangunan dan seterusnya dari sana dananya bisa ya? Bisa aja ya? Bisa, jelas. Oh, oke. Gitu. SMA ada apa enggak? Ini muncul pertanyaan dari orang tua juga nih. SMA Babu Salam. Iya, Babu Salam itu dia ada dari TK, SD, SMP, SMA dan ada satu lembaga khusus tahfidz. Gitu. Babu Salam. Jadi TK-nya TK Al-Qur'an, SD-nya pun SD Al-Qur'an, SMP, SMA-nya itu mereka memfokuskan ke bahasa Arab dan Al-Qur'an. Di situ. Nah, yang mau menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya itu ada lembaga sendiri tahfidz Al-Qur'an. Oh, oke. Gitu. Jabir anaknya Ustadz Syafiq Basalama sama Ucin Abdul Muhsin. Kita manggil Ucin. Iya, Ucin. Nama udah bagus-bagus. Start apa Ustadz? Kemarin Ustadz Firanda ntar aneh panggilannya begitu ya, Abdul Muhsin sama Jabir. Dulu di SMP SMA-nya. Iya kan di situ juga kan ya. Anda kan kemarin kan ngobrol sama ada Jabir datang ke Muslim Market Indonesia. Iya kemarin datang ya. Jabir datang. Terus Ustaz Syafiq nanya, ini kenapa hari ini pada ngirimin pada foto sama Jabir semua ya? Pada ngirim. Pas liburan soalnya. Pada ngasih tahu ke Ustadz nih lagi pada di sini sama Jabir nih. Oh Masya Allah. Nah program-program itu sendiri, kurikulum apa yang dibutuhkan di TK? Contoh, gini Ustadz, tanpa mengurangi rasa hormat buat para guru atau mungkin pemilik TK swasta di luar sana yang mungkin umum gitu ya, kan kebanyakan TK ini kan harusnya yang mungkin apa ya, kreativitas dibangun, nggak melulu baca Iqra. Ini berangkat dari stigma orang tua ya. Kok anak kecil langsung dicekokin Quran? Kok anak kecil langsung dicekokin langsung kayak belajar, kan nggak langsung hafal juga kali dari kecil gitu kan? Belajarnya Iqra mulu. Laporan nanti pulang ke rumah, ini mungkin nggak ada di Babu Salam, ini contoh secara global dulu ya. Pulang ke rumah, gimana sekolahnya nak? Ngapain? Baca Iqra. Besoknya lagi, gimana nak di sekolah? Ngapain? Seneng nggak? Seneng. Terus apa tadi ngapain aja di sekolah? Baca Iqra. Iqra mulu. Tapi pertanyaan yang salah kali. Nah, antum nanya cuma ngapain doang soalnya. Wah, ini penting nih. Ini buat orang tua ini penting nih. Oh, jadi ada ritme pertanyaan yang ditanyakan ke anak di rumah. Ada cara-caranya juga, biar anak jadi lebih happy ke sekolah. Anak itu kan belum terbiasa untuk bercerita. Antum harus memancing dia untuk membiasakan supaya cerita, gitu. Oh, anak belum biasa untuk cerita mereka. Oh. Kalau antum tanya, ada apa tadi di sekolah? Apa yang seru? Mereka bakal cerita nanti. Oh, tadi main sama ini. Tadi ngapain aja sama gurunya, bro? Dia bakal cerita. Gitu. Oke. Jadi ritme pertanyaannya jangan baca apa, pertanyaan yang salah. Baca apa di sekolah, belajar apa, belajar apa Iqra gitu ya. Nah, tapi dalam hal itu, kalau orang tua yang mungkin ngelihat di seberang sana yang sekiranya mungkin anak itu anak tetangga gitu ya, kreativitas, nyanyi-nyanyi, menggambar, yel-yel gitu ya. Anak kecil memang sebenarnya nggak dibutuhin atau nggak boleh kayak begitu-begitu Ustaz, dari dini banget. Maksudnya nggak ada masalah tertentu buat anak kecil. Ya tergantung orang tuanya sebenarnya. Pengen cita-cita anaknya mau jadi apa. Kalau orang tuanya punya cita-cita anak-anaknya mau jadi anak yang soleh, ya diberikan dasar untuk jadi anak yang soleh. Diajarkan Al-Quran, dikenalkan dengan hadis, diajarkan dengan sholat. Kalau orang tua mau punya anak yang soleh, tapi nggak mau usaha, itu namanya kan angan-angan palsu namanya. Mau jadi anak yang soleh, tapi dari kecil diajarin joget. Dari kecil diajarin musik segala macam. Mau jadi apa anaknya? Nah, jadi anak yang soleh, setiap orang yang soleh pasti bisa baca Al-Quran, hafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Ya berarti otomatis dari kecil mereka harus didekatkan dengan Al-Quran. Nah, makanya kita lihat para ulama aja, mereka jadi ulama, semua jalur pertamanya itu Al-Quran.
Nah ini secara khusus ya, ketika kita mau bilang orang tua yang mau anaknya jadi ulama. Jalur pertama, dan ini disepakati oleh para ulama, diantaranya oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, beliau sebutkan di kitabnya, beliau sebutkan jalur pertama bagi semua penuntut ilmu itu dari Al-Quran. Setiap orang yang mau ngambil jalur yang lain pasti bakal sesat. Bahkan mau mencoba kreatif, ngambil jalur yang lain bakal salah nantinya. Kenapa? Jalur semuanya itu Al-Quran, semuanya. Nah, dia Al-Quran. Kita lihat contohnya, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, dan para imam yang lain, mereka itu hafal Al-Quran antara umur 7 sampai 12 tahun. Jadi dari kecil memang sudah ditanamkan Al-Quran kepada mereka. Dari kecil, makanya mereka jadi ulama. Nah, dan terkadang sebagian orang heran. Contohnya, apalagi di bulan Ramadan, ketika ngelihat atau mendengar cerita Imam Syafi'i dalam satu hari, itu bisa 2 kali hatam Al-Quran. Dalam 1 bulan, 60 kali hatam Al-Quran. Bingung, ini gimana caranya? Ini mukjizat ini. Enggak. Kenapa kita bilang enggak? Imam Syafi'i dari kecil udah sama Al-Quran. Sudah terbiasa sama Al-Quran, makanya ketika besar, baca Al-Quran, hatam udah biasa. Nah, kenapa banyak kita yang ngerasa heran? Karena kita jauh dari Al-Quran. Terkadang belajar Al-Quran, bacanya masih terbata-bata, 1 halamannya setengah mati. Nah, Imam Syafi'i dari kecil sama Al-Quran, wajar 1 hari bisa 2 kali hatam pas Ramadan. Masya Allah. Gitu. Wah, itu ya kedekatan ulama-ulama kita gitu ya. Tapi apakah memang dari kecil ini bisa dibilang gini ya, enggak juga gitu dia enggak main gitu di sekolah. Kita ngomong ke Babu Salam dulu deh. Di Babu Salam tetap ada kreativitasnya kan, Ustadz, untuk TK misalnya. Ini kita berangkat dari mungkin ya kekhawatiran orang tua ketika masukin anaknya ke TK. Dari TK lo ya, TK di Quran gitu loh. Yang fokusnya di Quran dan seterusnya. Tetap ada bermain kan. Tetap nggak sekaku yang gimana ya? Maksudnya mindsetnya datang, ikro, pulang. Datang, ikro, menggambar, mewarnai. TK pada umumnya kan. Iya, betul. Iya kan, coba gimana coba? Sebenarnya guru di TK itu nggak bisa nyuruh belajar. Untuk memaksa belajar itu nggak bisa. Guru TK itu cuma berusaha masuk ke dunianya anak-anak. Bagaimana supaya ketika mereka bermain bisa belajar juga. Anak-anak nih usia bermain, apalagi usia TK, main terus mereka. Guru ini cuma berusaha masuk ke dunia mereka. Ini gimana ketika lagi main nih bisa sambil ngafal juga. Makanya akhirnya dibuatlah menghafal itu seru, baca itu asik. Nah, begitu. Beda seperti kita gitu loh. Kita biasa suruh duduk fokus belajar. Coba anak antum suruh duduk belajar begitu. Bisa nggak? Nggak bisa. Ngacir, nggak bakal bisa. Makanya orang tua nggak dateng sih ya, ngelihat gitu ya. Iya, namanya anak-anak fitrahnya main. Antum nggak usah suruh mereka main. Mereka bakal main. Mereka mau di kelas, mau di kantor, antum bawa anak antum ke sini juga dia naik atas sini kan? Iya kan? Fitrah mereka main emang. Iya. Ya kan pasti ada aja yang berpikir seperti itu, Ustaz. Ya kan? Maksudnya kalau dari awal udah dicekokin ikro gitu kan, apakah anak kita nggak jadi kaku ntarnya? Ya enggak lah. Tentunya kita manage waktunya gitu loh. Ada waktunya mereka belajar, ada waktunya mereka main, diajarkan mereka untuk manage waktunya tentunya ya. Ada nggak kisah-kisah atau pengalaman ketika memang anak kecilnya yang mungkin ya kita ngomongnya nggak semua di sekolah, tapi gara-gara dia terlalu bablas, terlalu umum, mungkin nggak diajari Quran lebih benar dan lain-lainnya, lebih fokus, lebih konsisten, lebih banyak gitu ya porsinya. Tapi anaknya mungkin jadinya ya apakah contoh-contoh sekarang kayak misalnya jadi bangkang sama orang tua? Apakah mungkin jadi anak yang nggak soleh atau kurang soleh atau seperti apa, Ustaz? Karena jauh dari Al-Quran? Iya. Tentu seperti itu hasilnya. Dari TK padahal nih? Ya bisa diajarinnya pas SD aja gitu maksudnya? Nggak bisa begitu. Nggak bisa begitu kurang. Namanya pendidikan dasar itu ya sudah dari TK, dari kecil. Bahkan dari dia lahir, dari mereka belajar berbicara, dari saat itu mereka sudah dikenalkan dengan Al-Quran. Yeah. Walaupun mereka belum bisa baca, belum bisa tadabbur Al-Quran, tapi kan mereka mendengar orang tuanya baca Al-Quran, lingkungannya itu sudah terbentuk. Dari situ mereka belajar gitu loh. Dekat jadi dengan Al-Quran, cinta mereka. Nah maksudnya gini, kesalahan apa gitu loh? Kesalahan apa yang nantinya dari orang tua tentunya ya. Terus efek buruk pada anak gitu. Mungkin di masa besarnya, di masa pelan-pelan remaja dan seterusnya itu gara-gara mungkin nggak didekatin sama Al-Quran. Itu ada cerita nggak kira-kira? Jadi orang tua jadi paham bahwa ini pentingnya
kita nih sebagai orang tua memasuki anak kita nih memilih di sekolah yang dari TK pun udah fokus dengan Al-Quran, itulah maksudnya. Iya, kalau kayak begitu, Anda nggak perlu berikan cerita khusus ke antum. Oke. Karena masing-masing pasti sudah tahu cerita masing-masing. Ini rahasia umum. Oke, ya. Antum melihat sekarang realita banyak kaum muslimin yang nggak bisa baca Al-Quran. Oke. Sulit baca Al-Quran. Oke. Tanya sama mereka, waktu kecil baca Al-Quran nggak? Diajarin Al-Quran nggak? Banyak di antara mereka nggak bisa sekarang karena dulu nggak diajarin. Oke. Nah, karena dari dulu nggak diajarin, wajar mereka jadi seperti itu. Nah, ketika besar mereka baru menyesal, mereka baru mau belajar Al-Quran, sulit. Nah, sulit. Tahsin sekali dua kali datang, habis itu nggak datang lagi kan? Iya. Makanya kan kita dengar pepatah namanya belajar di waktu kecil seperti apa? Seperti menulis di atas batu. Oh iya. Kalau belajar di masa tua seperti menulis di atas air, karena nggak bisa. Itu terkadang penyesalan gara-gara waktu kecil nggak belajar Al-Quran. Makanya sulit ketika sudah besar. Wah itu ya. Apalagi kalau udah besar ya, mungkin target mencapai hafal Quran aja tuh udah jauh tuh biasanya. Nah makanya kalau kita berbicara mengenai target, gimana Ustadz? TK Babu Salam kita spesifikasi di situ. Targetnya dari TKA atau mulai TKB dan sampai mana targetnya? Langsung hafal Quran gitu sebelum dia masuk ke SD, ya? Maksudnya penerapan yang memang fokus yang kurikulum diberikan sama TK Babu Salam ini sendiri. Nah, kalau di TK sendiri itu nggak ada target untuk dia sampai hafalannya berapa juz gitu, nggak ada. Tapi di situ waktu mereka untuk belajar, untuk dikenalkan. Kan kita lihat ada peraturan baru dari menteri kan, bagaimana masuk SD aja nggak harus bisa baca, bisa tulis, bisa berhitung ya kan, karena emang belum umurnya. Ya sama, kita Al-Quran juga begitu. Waktu TK, ya mereka sekedar dikenalkan, gitu, dikenalkan sama mereka. Nah, adapun di SD itu sendiri, SD itu mentargetkan selama 6 tahun itu 5 juz minimal. SD 5 juz ya? Minimal. Dan alhamdulillah mayoritas yang lulus itu di atas 5 juz semua. Oh ya? Gitu. Semua di atas 5 juz. Lulus apa nih? Lulus SD-nya. Lulus SD Babu Salam di atas 5 juz? Rata-rata di atas 5 juz. Ada yang 6, ada yang 7, bahkan ada yang lebih gitu loh. Rata-rata. Karena 5 itu target minimal. Kita kan target nggak usah muluk-muluk. Yang penting target kan tercapai. Iya betul, ya kan? betul. Nah, alhamdulillah target selama ini tercapai, kebanyakan di atas itu. Alhamdulillah. Malah lebih, malah bagus. Tembus target, malah melebihi dan seterusnya. Iya. Nah terus gimana metode yang digunakan sama pengajar-pengajar atau guru-guru di Babu Salam? Kok bisa mereka tembus target? Bahkan targetnya nggak main-main loh. Ini anak pikir itu 2 juz, 3 juz, ternyata 5 SD loh. Nah pakai apa sih cara-cara dan gaya-gaya mengajarnya ke anak-anak kita ini? Caranya salah satunya mereka itu setiap pagi pasti ada kelas khusus untuk menghafal Al-Quran. Setiap pagi. Jadi ada kelas khusus. Selama 1,5 jam itu mereka ada kelas khusus untuk menghafal Al-Quran aja. Itu yang pertama. Kemudian diantaranya mereka disuruh untuk menyetorkan hafalan ke orang tuanya nanti di rumah. Jadi orang tuanya pun punya kewajiban, punya tanggung jawab. Ana juga gitu sih. TK aja tiba-tiba tadi itu Milo hafalan nanti di rumah begini ya, di buku penghubungan ada tuh. Iya kan? Gitu kan biasanya kan ke istri ya. Ini Milo ada ini nanti setoran hafalan surat Al-Ahab gitu kan, Anda baca tuh. Udah. Nah, pilihannya udah lihat-lihatan tuh. Anda sama istri. Mau kamu apa aku nih? Ini harus kita bahas nih. Pertanyaannya, kalau orang tuanya nggak mampu ngajarin baca Quran yang baik dan benar, jujur nih ya, karena mungkin kita dulunya umum, nggak fokus sama orang tua kita, kita nggak boleh menyesali lah, qadarullah gitu ya. Makanya ya kita nggak mau kalah nih di umur Anda sekarang 34 tahun tuh, yuk kita jangan mau kalah sama anak kita gitu kan. Artinya kan buat bekal buat ngebimbing, ngoreksi dan seterusnya. Tapi jikalau orang tuanya nggak punya kemampuan untuk ngajarin, untuk ngasih tahu, ya yang hafal alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau yang nggak hafal, ya kan tiba-tiba setorannya mungkin surat-suratnya agak panjang dikit deh. Apa ya? Al-Adiyat, Al-A'la, yang gitu-gitu kan. Pastilah, An-Naba. Hai. Sudah mundur teratur. Al-Ahab kita masih di depan tuh Ustaz. Gimana Ustaz? Orang tua ngapain di situ? Jadi sebenarnya pendidikan anak itu tanggung jawabnya orang tua. Itu sebenarnya.
Kemudian kalau orang tuanya ternyata tidak mampu, barulah dicarikan guru supaya anaknya ini belajar dari gurunya. Nah, berarti guru itu sebenarnya membantu. Oh Nah, ya. Tapi kan membantu. tapi kan kami bayar, Ustaz. Nah, ketika orang tuanya sudah memang tidak mampu, tidak punya kemampuan, qadar Allah memang dari kecil nggak ditanamkan Al-Quran, maka orang tuanya juga butuh belajar. Nah, orang tua juga belajar tetap. Okay. Kan kita tahu di Islam, seorang muslim itu belajar sampai dia mati. Iya. Nggak ada namanya putus sekolah atau putus belajar ketika dia sudah dapat titel S1, S2, S3, berarti sudah berhenti belajar. Nggak ada dalam Islam seperti itu. Okay. Orang terus belajar, nge-upgrade dirinya. Nah, seorang orang tua yang dia nggak bisa ngajarin anaknya karena kemampuannya, ya itu harusnya dia merasa malu. Dan dia harus belajar, gitu loh. Okay. Dia harus belajar supaya dia bisa ngajarin anaknya. Sekarang gimana? Anaknya mau menyetorkan hafalannya, siapa yang bakal mengkoreksi bacaannya ketika di rumah? Kan dia ngandelin orang tuanya nggak bisa. Nggak ada lingkungan ilmu di rumahnya. Ya anaknya nggak bakal belajar di rumah. Jadi anak juga butuh sama orang tua. Makanya orang tua harus semangat belajar, khususnya belajar Al-Quran. Oh gitu, ya kan tapi besok kan sekolahin lagi, anaknya masuk lagi sekolah, dan kami kan juga bayar. Ya udah berarti harusnya sepenuhnya tanggung jawab guru di sekolah. Loh nggak bisa begitu. Sekolah itu bukan pabrik roti. Antum bawa tepung, pengennya jadi roti, nggak bisa begitu. Nggak bisa. Bagus kata-katanya. Sekolah bukan pabrik roti, jadi itu roti. Oh, iya. Ya balik lagi, memang frekuensi sih sebetulnya sih lebih banyak di rumah guys. Udahlah kita akuin aja, orang tua kita tetap lebih banyak kok sama anak. Karena pendidikan anak, kalau mau cetak anak yang sukses, gurunya harus bagus, materinya harus bagus, anaknya harus serius, yang terakhir orang tuanya harus kerja sama. Ini salah satunya hilang, anaknya nggak bakal jadi. Gitu. Iya, cuma ngandelin sekolah, tapi orang tuanya nggak mau kerja sama, masukin anaknya pesantren kayak nitipin anak ke panti asuhan, nggak bakal jadi anaknya. Anaknya bakal ngerasa ini saya dibuang, saya nggak diperhatikan sama orang tua. Nggak bakal semangat dia belajar. Iya sih. Jadi uang nggak segalanya sih memang. Nggak segalanya. Butuh support. Oke. Boleh coba next slide dong. Pengen lihat perkembangan sekarang di Babu Salam seperti apa teman-teman ya. Oh masya Allah. Nah coba next. Oh ini yang di sisi sini ya, gangnya sebelah sini ya. Yang buat ke belakang sebelah sini. Iya. Total luas berapa Ustaz? Total luasnya, anak kurang hafal ya berapa totalnya ya. Ini kan ada bangunan di sana masjid, ya kan pesantrennya sebelah sana juga kan? Iya, di sebelah belakang. Total berarti berapa bangunan? Total 1, 2 SMP, SMP, SMA, asrama, tahfidz, TK, SD, insya Allah 6. Sama masjid 7 berarti. Insya Allah total 7 bangunan. 7 bangunan dan bakal ada pengembangan lagi. Insya Allah mudah-mudahan. Allah di sebelah mana tanahnya? Semuanya di daerah Cimanggis di situ, di sekitarnya. Jadi awalnya kecil, kita beli satu persatu di sekitarnya. Oh, yang perumahan-perumahan itu tuh ya? Nggak sampai ke perumahan. Semua tetangga-tetangga kita kadang mereka nawarin ke kita beli untuk pengembangan. Gitu. Masya Allah. Dan dikasih tahu juga kan di sana ya. Jadi nggak cuma Quran doang ya, tapi artinya kan mungkin tetap ada belajar, misal menggambar, mewarnai gitu-gitu kan. Kan ada kertas-kertas yang dibawa pulang tuh. Kita happy juga tuh. Ya kan, kebetulan kan Malo juga demen gambar tuh. Oh, di Babu Salam ternyata nggak sama cuma kayak anak-anak di situ juga. Hobinya gambar. Iya kan, gambar tuh. Gambar sama main Lego. Iya bener. Nah ini nih, menggambar itu kan sebenarnya kalau dari kecil dikasih tahu nggak Zat? Ya dikit ya kita bahas ya. Ya misalnya apakah hukum-hukum juga diberlakukan di sana meskipun anak kita belum tahu cara menggambar, nggak boleh bermakhluk apa segala macam gitu. Itu gimana? Diajarkan ke mereka namanya gambar itu nggak boleh ada matanya. Itu diajarkan ke mereka, nggak boleh gambar hewan yang ada matanya, orang ada matanya. Nah dia nanya kan, anak kecil kita nggak ngerti. Ya diarahkan, kasih tahu. Sebagaimana ke anak kecil ya cara dikasih tahu dengan cara yang baik tentunya, dengan cara seorang guru ke muridnya gitu. Oh masya Allah. Ya kan, kalau mengenai anak kecil nantinya jadi podcaster, konten kreator, gimana Ustadz? Cita-cita jadi sekarang, apakah orang tua tetap mengarahkan ke situ? Kayaknya ente gurunya ya. Enggak bener-bener. Sebenarnya gimana sih secara hukum? Nah, jadi podcaster nggak ada masalah. Selama dia bisa menghindari hal-hal yang haram, dia bisa menyampaikan yang bermanfaat, itu kan nggak ada masalah. Kita kan berusaha memberikan jasa ke kaum muslimin sebisa kita.
Ada yang lewat jalur pengajar di masjid, ada yang jalur jadi satpam mahat pesantren, itu kan jasa. Ada yang jalur lewat jadi YouTuber atau podcaster, nggak ada masalah. Kalau memang dia sampaikan bermanfaat, nggak ada penipuan di situ, nggak yang disampaikan seru-seru cuma demi konten aja, nah nggak ada kebohongan di situ, nggak ada masalah. Selama dia bisa ngasih manfaat ke kaum muslimin. Nah itu tuh. Ya cuma mungkin saat ini kan orang tua terlalu ngelos ya kali ya. Ya udah dilepas, mau jadi YouTuber deh. Ya udah tapi nggak dibimbing secara agama. Itu masalahnya. Itu jadi masalahnya gitu, bablas gitu ya. Mau jadi podcaster, ya taunya ngebahasnya ngomongnya aneh-aneh apa segala macam gitu ya. Canda masalah agama, jadi ketawa-tawa itu nggak ada pengawasan dari orang tua kayak begitu. Itu makanya. Nah jadi buat teman-teman ini pentingnya buat kita nih sebagai orang tua sama seperti ya Anda saya ini kan orang tua semua. Jadi saya pun juga memilih Babu Salam memasukin anak saya bela-belain juga bangun rumah di Cibubur. Beneran Ustadz, karena banyak lah guru-guru kita juga anaknya banyak di sini juga kan. Ya Ustadz Syafiq, Ustadz Firanda dan lain-lainnya. Ustadz siapa lagi ya yang anaknya di sini? Banyak ya? Ada Ustadz yang lain. Kita nggak pernah nyebutin memang. Oh iya tuh. Antum udah tahu, antum yang nyebutin. Masya Allah ya. Itu bagus ya Babu Salam ya. Maksudnya kan kehati-hatian menjaga. Kan khawatirnya takutnya malah menjual. Itu amanah soalnya. Amanah. Tapi ini antum sebutin nggak apa-apa? Ya, insya Allah nggak apa-apa. Iya. Kadang kan Anda juga main sama anak-anak beliau. Cuma memang anak-anaknya wajahnya sudah dikenal gitu loh oleh kaum muslimin sendiri gitu loh. Udah sekalian kan ya sudah ya mau nggak mau makanya Anda sebutin. Ya Bir ya. Kita Ramadan kemarin pernah posting beberapa santri jadi imam. Salah satunya anak Ustadz Jabir. Nah, Jabir itu salah satunya jadi imam gitu. Tapi kita nggak tulis di bawahnya ini anak Ustadz Fulan gitu, nggak kita sebut. Tapi udah ternyata tahu, orang-orang sudah tahu ya sudah gitu. Udah tahu. Ada baca komen-komennya. Ada bercandain kemarin. Bir komen-komennya Mas, udahlah Bang Dery, udahlah. Kita takut beban buat kita juga soalnya. Iya. Nah ini Masya Allah ya. Tapi kalau terkait dalam hal pembangunan seperti ini gitu kan, banyak guru-guru kita juga yang nitipin anaknya ke sini dalam arti yang memang pengen belajar ya Quran yang benar dari kecilnya apa segala macam. Namun kan terkait dari operasional dari sekolahan kan juga pasti penting Ustadz. Nah, Afwan ya, ini Anda tanya jujur aja, kalau memang Ustadz nggak mau jawab juga nggak apa-apa. Terkait dari operasional, gaji dan lain sebagainya. Sejauh ini gimana cara mengaturnya? Sisi dalam nih, kalau Ustadz kan bagian dari Babu Salam ya, artinya kan bukan hanya sekedar pengajar, tapi kan Anda tahu ya mungkin di situ ada Ibu Antum dan seterusnya gitu kan, yang Anda juga kenal gitu ya. Gimana cara memilah-milah operasional? Sementara ini kan uangnya uang bukan yang dibilang ada investor besar, investor kenegaraan yang naruh sekian puluh miliar gitu kan. Dari sisi operation deh. Dari sisi operasional untuk gaji karyawan, guru dan lain-lain kita berusaha semuanya di atas UMR semuanya. Masya Allah. Ya tentunya dengan kita harapkan mereka tetap melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing ya. Kita tetap berusaha namanya guru itu harus hidup dengan penghidupan yang layak. Karena kita pun mempertimbangkan bagaimana anak ini bisa berhasil kalau gurunya masih kesulitan ekonominya, dia harus cari kehidupan di luar, kan takut sulit dalam membina anaknya ini, dia nggak bisa fokus gitu loh. Makanya paling nggak kita paling minimal itu UMR, dan alhamdulillah kebanyakan itu di atas UMR, dan kita tetap pertimbangkan untuk tidak terlalu membebankan ke santri juga, masalah penggajian, uang pangkal dan lain-lain. Makanya tetap kita pertimbangkan supaya semuanya tawasud di tengah. Gitu. Oke. Ini kalau misalnya izin ya Ustadz ya, kalau nggak juga nggak apa-apa. Dan Anda bakal cut juga ini. Boleh nggak kalau teman-teman mungkin di sini para pengusaha yang sekiranya punya kelebihan rezeki gitu. Anda tahu ya antum, teman-teman Babu Salam nggak pernah mungkin meminta dan lain-lainnya gitu ya terkait dalam hal ini. Tapi Anda terketuk bahwa ini kan ada guru-guru. Apalagi fokusnya. Yang membedakan dengan yang lainnya adalah anak kita betul-betul dijagain. Anda ngerasain sendiri. Anda sebagai orang tua ya, kalau ngasih feedback tentang Milo, ya anak-anak pribadi di situ nanti tahun ini juga insya Allah adanya Zio juga di situ juga gitu kan. Percayakan ya dari anak istri percayakan ke Babu Salam insya Allah. Artinya Anda ngelihat bahwa perubahan anak-anak tuh signifikan. Masya Allah. Maksudnya ini bener teman-teman ya. Maksudnya yang bisa dibilang mungkin tadinya jauh dari Al-Quran ya mungkin. Ya teman-teman tahu lah, Anda pribadi sibuk. Istri juga punya bayi juga kan, adiknya Milo dan seterusnya. Tapi jangan lihat angle dari sisi yang tadi yang Ustadz bilang. Udah asal taruh aja deh. Oke, laki gue sibuk misalnya kata bini gitu ya. Saya juga sibuk ngurusin bayi. Ya udah taruhnya titip. Nggak gitu. Kita memang jujur nggak semena-mena seperti itu. Tapi
terbantukannya luar biasa. Oh, insyaallah. Ya, terbantukannya luar biasa. Allah barik fiik Ustaz. Artinya jazakumullah khair ya teman-teman buat yang ada di sana, guru-guru kita, ustaz-ustaz kita. Nah, artinya kan Anda pernah berpikir sama istri bahwa wah ini nggak main-main. Fokus ditambah, artinya kan butuh operasional dan lain-lainnya. Nah, sekiranya buat teman-teman misalnya mau ada sekitar ya sedikit banyaknya rezeki gitu, mau support, apalagi di sini kan yang namanya Quran ini kan pasti dipegang sama anak-anak ini ke depannya, mau dia jadi ustadz, mau dia jadi pengusaha atau apapun itu kan bermanfaat. Ya mungkin sumbangan yang kita taruh kan sangat bermanfaat buat anak-anak kita nantinya melahirkan ustadz-ustadz baru apa segala macam kan. Boleh nggak? Gimana caranya Ustadz? Boleh, kita ada Instagramnya. Tadi mungkin bisa. Boleh dong buka ya Instagramnya Aldan. Nah, coba. Kita selalu buka donasi untuk pembangunan. Untuk ini pembangunan ini salah satunya pembangunan gedung SD-nya. Nah, itu di bawah itu. Di bawah ini yang highlight. Oh ini, itu dia pembangunan SD TK Babu Salam. Masya Allah. Ini apalagi kan sekarang kan juga lagi renovasi SD ya. Iya. Betul ya. SD yang di depan. TK ya. TK. Oh yang di depan itu. Yang lagi dibangun TK. Oh yang dibangun TK. Iya sorry. Dibangun TK. Yang di depan itu kan rumah. Sekarang dipakai untuk SD sementara. Sementara itu dihancurkan. Dihancurkan ya. Baru dibangun ini. Nah itu teman-teman kalau lewat dari radar Auri ya di Cimanggis itu tuh. Nah itu pasti kelihatan tuh. Di posisi Babu Salam ini. Artinya Anda ngelihat bahwa kayak oh ini lagi pembangunan. Nah artinya pembangunan ini kan nggak bisa kita setengah jalan berhenti kan. Terus. Apalagi banyak yang anak-anak baru nanti daftar. Nah saran saya buat teman-teman ini adalah peluang ya. Yang investasi nggak pernah rugi menurut saya. Investasi di dunia itu bisa rugi Ustadz. Bisa gagal. Tapi kalau investasi akhirat 100% wallah ini nggak akan pernah rugi. Soalnya ini pengalaman pribadi kayaknya. Masya Allah. Allah barik fik. Ya artinya seperti itu teman-teman ya, Masya Allah. Jadi ini saran saya, apalagi dana yang dibutuhkan di sini 4 miliar ya. Iya. Masya Allah ini. Di situ kita bikin ada 4 lantai, yang paling bawah itu basement. Nah basement tuh buat parkiran mobil, buat mobil muter, buat drop off segala macam itu basementnya. Oke. Di lantai atasnya 1 dan 2 itu baru ruangan-ruangan, kelas, kantor dan lain-lain. Nah baru ntar ruangan yang paling atas. Oh itu jadi paling atas itu close begitu. Kayak rooftop gitu ya? Ya rooftop. Jadi semua bangunan kita hampir semuanya ada rooftop. Rooftopnya, iya benar. Yang sekarang juga di atasnya ada rooftopnya. Mobil jadi di basement, parkir? Mobil semua parkir di basement dan sebagian juga itu bisa lihat ada di depannya juga masih bisa. Ustadz nih Anda komentar dikit ya Ustadz ya. Nggak tahu nih Ustadz menyikapinya seperti apa. Anda lihat Babu Salam ini kan banyak lah orang tua yang percayakan dengan Babu Salam. Tapi Ustadz kalau ngelihat dari sekarang, nggak tahu deh ini masukan apa bukan lah. Kan rame, minatnya banyak orang tua, pada bermobil semua nih. Kan akhirnya kan kita jadi ke belakang tuh Ustadz. Iya. Nah artinya dengan pembangunan seperti ini, apakah ini Anda mewakili orang tua ya, keresahan orang tua ya. Apakah dengan, yuk teman-teman support ya. Kadang kita juga bingung keluarnya gimana. Iya. Ya kan, bener nggak Ustadz ya? Betul. Nggak tahu deh ini antum menyikapinya. Betul, ini salah satu jadi masalah kita juga. Nah, ini Anda sebagai mewakili orang tua, meskipun saya juga bukan ketua Bekom ya. Tapi artinya kita ngobrol nih ketika jemput anak nih. Ngobrol kan bapak-bapak gitu kan pada turun mobil dan seterusnya. Iya, kita bahas. Kan jadinya kita harus ke belakang yang tempat pabrik genteng tuh. Di belakang kan. Nah, kita sempat ngomong, ini Babu Salam gimana ya? Enak gak ya kalau kita parkir mobil di belakang gitu ya? Tembus terus putar baliknya kadang di dalam itu kadang sulit. Konsekuensi kalau antum mau bikin sekolah di Jakarta atau dekat dengan Jakarta. Kalau mau bikin sekolah jauh dari Jakarta bisa besar. Kita pernah ditawarin sekolah ditawarin tanah dikasih gratis di Jonggol. Itu mau dikasih 3 hektar. Mau dikasih. Tapi jauh amat. Antum mau sekolah sana? Enggak sih. Nggak mau kan? Nah, makanya kita nyari yang dekat memang dan juga dekat dengan pengurusnya karena kita bukan cuma mau bangun. Ya, ini siapa yang ngurus? Nah, yang ngurus rumahnya dekat di Cimanggis semua gitu loh. Dan juga kalau mau perluasan memang luas kan membutuhkan dana yang besar gitu loh. Dan dana ini kalau dibebankan ke umat kan berat juga. Ya paling nggak semampu kita sedikit demi sedikit. Dan alhamdulillah untuk sementara tanah yang pabrik genteng yang sebelah itu yang besar, alhamdulillah diizinkan untuk dipakai. Dan juga dengan adanya bangunan baru ini, kita punya pintu masuk sendiri nantinya. Nah itu maksudnya, alhamdulillah. Ayo teman-teman yuk. Kenapa? Satu lagi Ustadz. Kayaknya gara-gara antum terlalu bagus ya servisnya. Jadi ya mungkin tanahnya belum saat ini untuk dibangun lebih luas. Sementara peminatnya udah kebanyakan. Insyaallah, taufik minallah. Masya Allah ya. Jadi dan yang datang kan mobil semua ya.
motor juga banyak, mobil juga banyak gitu ya. Maksudnya kita ngeliatin di sini gitu ya. Jadinya numpuk kan. Karena pesantren, sekolah, boarding ya maksudnya, Iya, sekitar Jakarta tuh memang nggak banyak. Ini kita nggak ngomong pesantren, Ustadz, yang TK-nya aja udah, yang jemput anaknya aja kita udah Gitu banyak ya. banget. Makanya Anda pernah sama istri tuh berkali-kali Anda pribadi ya, sering lihat juga gitu ya, kalau Anda naik Bluebird, naik taksi online dan seterusnya. Kadang bingung kan kalau bawa mobilnya kan, ya Iya, udah iya. Anda pakai itu aja. Nah, tapi alhamdulillah ternyata inilah yang kita tunggu-tunggu. Ada SD ini ada pintu masuk sendiri nanti. Nah, itu yang kita Iya. tunggu-tunggu. Nah, caranya gimana? Yuk kita bergandengan tangan, teman-teman. Sayang, ini adalah satu sekolah yang menjadi alternatif ya. Ini saran saya dan recommended dari saya pribadi juga ke teman-teman semua. Nah, namun dengan untuk perluasan, dengan untuk pengembangan, kita support bareng-bareng. Nah, dari mulai 110.000 rupiah aja udah bisa ya satu ibaratnya ya. Masalah berapa aja kita terima. Mau 5.000, mau 10.000, barang-barang tembus di 4M nih kalau kita Karena bareng-bareng. pernah jadi adminnya soalnya. Karena pernah jadi adminnya waktu pembangunan tahfidz. Ada orang yang masih rutin ngasih donasi sampai sekarang. Dan dia ngasih cuma 50.000, 50.000 ngasih. Tapi dia rutin ngasih 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, ngasih 50.000. Dan Ana benar-benar apresiasi banget gitu loh. Banyak orang yang sebulan nggak pernah sedekah sama sekali, padahal duitnya banyak. Ya, banyak itu. Itu yang jadi kendala. Tapi niatnya dia memang luar biasa. Masya Allah. Ya sekarang kita rutinin deh, 50.000 deh. Iya kan? Iya. 50.000 mungkin tadi seminggu sekali, atau nggak usah setiap hari deh, 50.000 seminggu sekali. Tapi kalau kita rame-rame keroyokan berapa ribu atau ratusan ribu orang atau jutaan orang kan, Insya Allah. Dan ini berkah juga. Maksudnya barang-barang, apalagi ketentuannya dan kebutuhannya jelas gitu loh. Nah, informasi lebih lanjut teman-teman langsung aja di sini ya. Ada di IG-nya Babus Salam ya, S-nya 2. Nah, kelihatan di situ ada BSI. Nah, tinggal masukin aja tuh. Ah, nih di captionnya juga ada tuh teman-teman. Nah, mungkin nasihat buat saya dan juga buat para orang tua teman-teman, biar para dengar semua gimana Ustadz. Fadhal Ustadz. Iya, buat yang closing ya, terakhir ya. Anak-anak itu butuh ditumbuhkan dengan Al-Quran, didekatkan dengan Al-Quran. Karena keberkahan Al-Quran ini luar biasa. Kita aja ketika baca Al-Quran, kita berasa keberkahannya, apalagi anak-anak. Kita mau mereka tumbuh itu menjadi orang-orang yang terbaik. Mau mereka jadi ulama, mau mereka jadi ustadz, mau mereka profesi apapun, kan kita mengharap mereka itu jadi anak-anak soleh. Khususnya bagi orang tua, kita mengharap mereka berbakti sama kita. Amin. Nah, dari Al-Quran, ketika mereka dekat dengan Al-Quran, mereka bakal baca. Perintah Al-Quran untuk berbakti kepada orang tua itu banyak sekali, luar biasa. Nah, dengan itu kan ada keuntungan tersendiri buat orang tua. Nah, jadi semoga ketika kita baca hadis aja, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas, kalau anak Adam meninggal dunia, amalannya itu kan terputus kecuali dari 3 jalur. 3 jalur yang kita ketahui ini semuanya bisa digabungkan di jamak lewat satu orang anak soleh. Iya, dan 3-3-nya ini bener ya. Kuncinya dari Quran ya Ustaz ya? Iya, semua kunci dari Al-Quran. Dia bisa jadi anak soleh. Nggak ada namanya anak soleh jauh dari Al-Quran, nggak ada. Semua anak soleh pasti dekat sama Al-Quran, begitu. Ilmu yang bermanfaat juga ya? Ilmu yang bermanfaat, dia sholat, dia baca Al-Quran. Kalau hasil didikan kita, pahala buat siapa? Buat kita. Dia bermanfaat buat masyarakat, siapa yang dapat pahala? Kita yang dapat pahala. Dia mendoakan kita, hasil siapa? Hasil kita. Jadi 3 ini bisa diwakilkan semuanya dari satu anak soleh. Makanya dekatkan mereka dengan Al-Quran Al-Karim. Masya Allah. Ustadz Ega ya, hayakallah Ustadz. Barakallahu fiik. Allah ya barik fiik, barakallah buat teman-teman semua nih udah dapat ya orang tua. Insya Allah Babus Salam As-Sunnah ini menjadi solusi ya. Untuk informasi lebih lanjut buka aja di websitenya atau di postingannya, ada semua. Mantap nih, alhamdulillah nih sekarang ya dapat libur anak-anak tuh. Jadi bisa lebih dekat lagi sama anak. Luar biasa. Iya kan? Masuknya kapan Ustadz ya? Maksudnya, nah kalau liburnya kita hafal, anak-anak jadi bisa main. Masuknya kapan Ustadz? Tahun depan? Ana juga nggak hafal. Kemarin istri bilang tanggal berapa masuknya ya? Nanti udah ngobrol, bisa mak-mak biasanya ya? Biasa mak-mak yang tahu deh. Emak bini Ane, emaknya Fahad, istrinya Ustadz gitu kan, dan lain sebagainya. Itu kan pada ngumpul-ngumpul ngobrol-ngobrol tuh. Betul. Yang ngingetin libur aja anak-anak, istri yang ngingetin libur. Besok pokoknya gimana? Berangkat agak pagian ya, soalnya aku mau meeting nih. Besok gimana? Tanggal 10 libur. Emang iya ya? Kita kasih solusi.